warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok UMKM Rengginang Rumah Tangga yang beranggotakan saya Sakita Diarah Madina dengan NIM 19016-189 dan teman saya Zahwa Azmi Alfiani dengan NIM 19016-169. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, sejarah UMKM. UMKM Rengginang ini berdiri pada awal tahun 2005 dengan modal sebesar 5 juta rupiah untuk membeli beberapa alat masak dan plastik untuk packing dan mesin pres. Usaha ini didirikan untuk membantu perekonomian ibu-ibu rumah tangga yang ada di sekitar. Usaha ini bertujuan menjadikan rengginang dengan harga yang cukup ekonomis sebagai oleh-oleh bagi para pemudik atau bagi orang-orang yang akan kembali ke daerah masing-masing. Pada awal dibangunnya usaha ini, hanya ada 5 pekerja yang terdiri dari 3 ibu rumah tangga dan 2 bapak rumah tangga yang bertugas membantu proses penggorengan. Seiring dengan berjalannya waktu, jumlah pekerja terus bertambah. Rengginang yang diproduksi awalnya hanya memiliki 2 rasa, yaitu original dan manis. Namun, setelah usaha ini berjalan selama 4 tahun, varian rasa rengginang bertambah 4 varian rasa, yaitu rasa terasi, udang, jagung bakar, dan keju. Ukuran rengginang pun bertambah variasi menjadi rengginang versi mini yang bisa dimakan dalam 1 kali lahap. Dengan adanya penambahan varian rasa dan ukuran, penjualan makin meningkat sehingga dibutuhkan banyak karyawan untuk membantu memproduksi rengginang lebih banyak. Selain itu, mereka juga mulai memasarkan produknya lewat online juga, seperti Facebook dan media sosial lainnya. Usaha ini tidak selalu berada di atas, melainkan juga pernah merasakan turunnya usaha. Pada awal-awal berdirinya usaha ini, banyak produk yang tersisa dan tidak terjual. Pada saat musim hujan pun, produksi akan turun karena rengginang butuh dijemur di bawah sinar matahari agar kering sempurna. Cara usaha ini mengatasi itu semua adalah dengan tetap mengeringkan rengginang sebisa mungkin dengan alat yang ada seperti kipas angin. Selain itu, cara untuk mengatasinya adalah dengan lebih sering memasarkan produk atau menitipkan produk-produk di toko. Penghasilan per bulan adalah 12.600.000 untuk harga berkemasan 15.000. Proses bisnis UMKM. Yang pertama itu customer memesan produk, kemudian seller mengecek ketersediaan bahan. Ketika bahan tidak tersedia, seller menyiapkan bahan, kemudian kembali mengecek ketersediaan bahan untuk dijual. Ketika produk dijual, customer membeli produk, kemudian produk diterima. Langkah selanjutnya adalah melakukan pembayaran. Identifikasi UMKM. Yang pertama, proses bisnis utama, memproduksi rengginang. Yang kedua, menjual rengginang dengan berbagai rasa. Kemudian bagian kedua, proses bisnis pendukung. Yang pertama itu merekrut karyawan. Yang kedua, mengatur pemasukan dan pengeluaran UMKM. Yang ketiga, mengatur gaji karyawan. Kemudian yang terakhir, mengatur pembagian penghasilan kepada semua pengurus UMKM kecuali karyawan. Gambaran proses bisnis. Pada proses bisnis utama, kegiatan yang dilakukan di UMKM Rengginang Rumah Tangga adalah memproduksi dan menjual rengginang dengan berbagai macam rasa yang bertujuan membantu perekonomian ibu-ibu rumah tangga yang ada di sekitar tempat penjualan UMKM. Untuk proses pembeliannya, customer bisa dengan cara datang langsung ke tempat UMKM atau memesan melalui Facebook dan media sosial lainnya. Untuk pembelian secara langsung, customer dapat langsung datang ke tempat penjualan, lalu memilih rasa yang akan dibeli, membayar sejumlah total belanjaan, dan bisa mendapatkan barang yang sudah dibayar. Sedangkan untuk pembelian secara online, customer memesan melalui chat yang tersedia dengan mengisi format pemesanan, lalu membayar melalui transfer dan barang akan dikirim ke rumah customer. Atau bisa juga dengan membayar langsung kepada pengirim saat sudah sampai. Pada proses bisnis pendukung UMKM Rengginang Rumah Tangga, menganalisa keminatan konsumen, di mana UMKM ini berusaha memperbanyak variasi produk sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen. Untuk penyediaan produk,
UMKM ini sangat amat memperhatikan ketersediaan produk. Apabila bahan produksi telah habis, maka dengan segera melakukan restock bahan. Untuk mengatur kondisi keuangan, UMKM Rengginang rumah tangga selalu memantau perkembangan harga barang di pasar dan keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Evaluation past process. Berdasarkan hasil identifikasi pada proses bisnis, lakukan evaluasi pada masing-masing proses. Penting, tidak penting, kemungkinan dijalankan, dan berikan alasannya. Yang pertama, penting, bagian pertama iklan atau promosi agar konsumen dapat mengetahui dan mengenal produk tersebut. Yang kedua, menambah varian produk supaya customer tidak bosan dengan rasa yang sama. Yang ketiga, menambah cabang agar produk lebih dikenal oleh masyarakat banyak tanpa harus jauh-jauh ke tempat produksi. Bagian kedua, tidak berfungsi. Cuci gudang. Keuntungan tidak seberapa dan menyebabkan kerugian karena pasti banyak yang memanfaatkan momen tersebut. Bagian ketiga, kemungkinan untuk dijalankan. Yang pertama, buka cabang baru. Yang kedua, membuka peluang untuk reseller. Kemudian yang terakhir, potongan harga. Identify cash types. Yang pertama, produk. Untuk bahan bakunya berasal dari beras ketan yang diolah menjadi makanan ringan atau sebagai camilan. Beras ketan yang diolah kemudian diberi pewarna sesuai rasa dan rasa yang ditambahkan pada bahan baku. Untuk proses pengolahannya dimulai dengan memasak beras ketan, kemudian ditambah rasa untuk tiap variannya, dan pewarna untuk menambah daya tarik dan yang membedakan antara satu rasa dengan rasa lainnya. Kemudian proses dijemur di bawah sinar matahari. Untuk penjualan tersedia mentahan dan yang sudah digoreng. Yang kedua, servis. Untuk servis sendiri, terkadang kita dapat mencicipi berbagai rasa atau yang biasa kita sebut tester. Ketika pembelian cukup banyak, customer mendapatkan bonus. Yang ketiga, channel. Customer dapat membeli dalam pasar partai besar melalui nomor telepon tempat produksi. Dapat diantar sampai tempat tujuan dengan biaya tertentu dengan jumlah pembelian tertentu. Yang keempat, customer. Untuk customer, biasanya langsung menuju ke rumah tempat produksi, melakukan proses transaksi secara langsung menggunakan uang cash, karena tidak tersedianya pembayaran melalui e-money. Jika memang customer ingin membeli dalam jumlah yang cukup banyak, dapat memesan 2 hari sebelumnya dikarenakan terkadang stok yang terbatas. Permasalahan dan penyelesaian masalah di studi kasus. Yang pertama, mengidentifikasi permasalahan di studi kasus beserta redesign. Untuk menyelesaikan permasalahan yang otomatis perlu menggunakan aplikasi atau teknologi untuk membantu menyelesaikan permasalahan. Untuk jawaban yang pertama, penjualan. UMKM Rengginang rumah tangga ini belum menggunakan metode penjualan online melalui platform jual beli melainkan hanya melakukan penjualan untuk warga lokal Cirebon saja, sehingga menyebabkan UMKM ini tidak berkembang begitu pesat, karena yang mengetahui hanyalah warga lokal Cirebon saja. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pengetahuan pengelolaan UMKM Rengginang tentang penjualan menggunakan media elektronik seperti menggunakan platform jual beli. Pengelola UMKM Rengginang ini hanya terdiri dari ibu-ibu rumah tangga tanpa adanya ikut campur dari anak-anak muda yang paham tentang media elektronik, serta platform jual beli yang pastinya menguntungkan. Solusinya adalah dengan mengajak anak-anak muda yang ada di daerah UMKM tersebut untuk setidaknya menjadi admin penjualan online di platform jual beli yang besar sehingga Rengginang ini bisa dikenal oleh masyarakat luar Cirebon dan pastinya akan lebih banyak mendapatkan keuntungan. Yang kedua, pengelolaan data. Pengelolaan data pada UMKM Rengginang rumah tangga ini juga masih menggunakan pengelola data secara manual sehingga pembuat pendataan produk, pemasukan, dan pengeluaran dalam UMKM mengalami kesusahan serta tidak teratur. Hal ini terjadi karena alasan yang sama dengan penjualan. Tidak adanya anak-anak muda yang paham dengan pendapatan secara otomatis menggunakan komputer dan website
membuat UMKM ini harus mendata secara manual. Solusinya adalah sama, yaitu dengan mengajak anak-anak muda yang paham dengan teknologi yang maju untuk mendata semua hal yang ada di UMKM Rengginang ini secara otomatis dan teratur dan terstruktur. Yang ketiga, promosi. Promosi produk yang ada di UMKM Rengginang Rumah Tangga ini masih terbilang sangat terbatas. Karena kembali lagi pada UMKM Rengginang yang hanya memasarkan produknya di warga lokal Cirebon saja. Solusinya adalah menggunakan penjualan di platform jual beli yang besar atau membuat sendiri platform jual beli khusus UMKM Rengginang dan mempromosikannya di media sosial yang banyak viewersnya. Bisa juga dengan melakukan endorse ke selebgram dengan followers banyak melalui anak-anak muda yang tadi pastinya lebih canggih dalam mengelola akun media sosial mereka. Yang kedua, redesign untuk menyelesaikan permasalahan yang otomatis perlu menggunakan aplikasi atau teknologi untuk membantu menyelesaikan permasalahan. Ini adalah yang sudah dijelaskan tadi di atas, lalu kami redesign untuk ke aplikasinya. Yang pertama untuk seller, mulai. Lalu seller memilih untuk memakai platform yang sudah tersedia di App Store atau Play Store segala macam, seperti Shopee, Grab, dan Gojek, atau memilih untuk membuat platform sendiri. Kalau seller memilih untuk menggunakan platform yang sudah tersedia, maka seller membuka platform yang sudah ada seperti Shopee, Grab, atau Gojek, lalu membuat akun untuk melakukan penjualan produk, menginput gambar produk, harga produk, serta deskripsi produk, upload ke dalam platform tersebut, lalu menyiapkan produk setelah ada pesanan masuk, lalu selesai. Namun, jika seller memilih untuk membuat platform sendiri, maka seller itu harus membuat platform penjualan dengan menjalin kerjasama oleh beberapa aliansi, sehingga platform tersebut memiliki banyak kerjasama. Lalu, melakukan uji coba terhadap platform yang telah dibuat. Setelah itu, launching platform yang telah dibuat untuk digunakan oleh UMKM dan untuk diinstal oleh customer. Lalu, anggota UMKM mulai melakukan penjualan menggunakan platform yang telah dibuat tersebut. Untuk customer, bagi customer yang ingin memesan, maka customer harus membuat akun pada platform yang digunakan oleh UMKM tersebut untuk berjualan. Lalu, customer memilih produk yang akan dibeli beserta jumlah dan alamat pengiriman. Customer melakukan pembayaran, customer melakukan konfirmasi pemesanan, lalu selesai. Untuk pengiriman, dari pengirim sendiri memastikan produk yang akan dikirim sudah sesuai pesanan atau belum. Lalu pengirim mengecek alamat pengiriman, pengirim mengantarkan produk ke alamat pengiriman, lalu setelah produk dikirimkan kepada pembeli, pengirim harus melakukan konfirmasi ke platform bahwa produk sudah sampai kepada pembeli. Sekian yang bisa kami sampaikan. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.